Shalom. Kita bersama-sama kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca dari kitab Kejadian sampai kepada Wahyu, untuk kita mengerti seluruh kebenaran firman Allah. Dan kita sudah sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Saya berharap bahwa setiap pasal yang kita renungkan, saudara membaca keseluruhannya, dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi hal yang penting untuk kita bicarakan dari setiap pasal itu. Nah, Roh Kuduslah yang selalu menolong kita, saudara, merapi dan senantiasa memberikan hikmat pengertian untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan baik melalui kebenaran firman Allah. Hakim-Hakim pasal 20. Ini adalah peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin, yaitu salah satu suku dari Israel itu sendiri. Seperti yang kita sudah baca dari pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, setelah tidak ada lagi hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan atau penyelamat bagi bangsa itu, maka bangsa itu melakukan apa yang menurut mereka benar dalam pandangan mereka, dan itu yang mereka lakukan. Dan dalam pasal yang ke-19 dan 20 ini, saudara, dalam pasal yang ke-19 kita menemukan di sana seorang Lewi yang mana dia kemudian mengambil gundik, dan gundiknya ini ketika dia berada di Gibea diperkosa oleh pria-pria yang tidak bermoral di kota itu malam-malaman, lalu kemudian dia mati. Dan suaminya membawa dia, itu orang Lewi ini, dan memotong-motongnya dan mengirimkannya kepada suku-suku Israel yang lain. Nah, apa yang terjadi? Maka dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20, saudara, dikatakan di sini, majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpul umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Nah, ngapain mereka di Mizpah, saudara-saudara, berkumpul? Rupanya mereka berkumpul di sana, saudara-saudara, oleh karena ada peristiwa, yaitu mereka menerima potongan tubuh daripada gundik orang Lewi itu. Nah, ketika mereka berkumpul, maka pemuka-pemuka bangsa itu dari segala Israel memimpin jemaah umat Allah yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakanlah bagaimana kejahatan itu terjadi. Lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia, kukirim ke seluruh daerah milik pusaka Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini, berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu serentak. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membaca, saudara-saudara, akibat daripada kesalahan demi kesalahan, kita harus menyadari satu hal, bahwa dosa itu sepertinya memiliki efek domino. Kalau tidak dihentikan, saudara-saudara, kalau orang tidak bertobat, saudara-saudara, tidak mencari Allah dengan sungguh-sungguh,
maka itu memiliki efek yang terus berguling, yang akan terus saudara-saudara mengenai kepada orang-orang yang lain. Jadi sama seperti orang berkata, kebohongan kecil demi kebohongan kecil akan terus melahirkan kebohongan demi kebohongan, dan akhirnya saudara-saudara itu menjadi sebuah kebiasaan. Janganlah demikian dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi ini yang kita lihat, saudara, seperti yang kita sudah bahas, kalau tidak ada pemimpin, orang Lewi di sini, saudara-saudara, adalah seharusnya seorang pemimpin secara rohani yang harusnya memberikan pelayanan kepada umat, tetapi dia malah mengembara. Dia mengambil gundik, dia menambah istri, saudara-saudara, terhadap hidupnya. Jadi urusannya jadi lain nih. Harusnya urusan rohani, dia ngurusin urusan-urusan duniawi. Dia tidak memberi teladan yang benar. Dia bukan melakukan pelayanan yang seharusnya dia lakukan. Dengan bertanya kepada Tuhan, pelayanan yang harusnya dia kerjakan di tengah-tengah umat Israel, melayani mereka. Nah, bahkan di sini saudara, dia menjadi provokator perang saudara. Ini yang berbahaya. Nah, apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara dari sini? Bahwa kehidupan rohani yang jauh dari Tuhan, saudara-saudara, ini berbahaya. Mari kita lihat. Mereka berkumpul, saudara, bersekutu di Mizpah adalah untuk mendengar kesaksian orang Lewi. Kesaksian ini, saudara-saudara, yang mereka dengar adalah kesaksian perbuatan salah orang lain di Gibea. Padahal kalau kita lihat, saudara, orang-orang Gibea ini melakukan itu kepada istrinya karena dia yang memberikan istrinya itu kepada orang-orang atau pria-pria jahat di kota itu. Dia sama sekali tidak berdiri sebagai seorang yang membela istrinya, tetapi malah dia mengorbankannya, saudara. Kalau kita lihat dari sisi ini, tentulah ini pria macam mana dia. Tetapi inilah yang kita lihat, saudara, bahwa betul-betul kepemimpinan pada masa itu habis. Bahkan kepemimpinan seorang pria di dalam keluarganya sendiri habis. Dan berakibat buruk, saudara. Ini akibat kalau kepemimpinan dalam rumah tidak ditegakkan dengan benar, saudara-saudara, maka yang terjadi adalah berakibat keluar rumah, membawa spirit yang tidak baik kepada yang lain. Mereka mendengar kesaksian orang Lewi ini. Lalu ketika mereka sudah mendengar kesaksian orang Lewi seperti kita baca tadi, saudara-saudara, maka mereka membuat keputusan untuk memerangi orang-orang Gibea di Benyamin yang adalah saudara mereka sendiri. Dan dikatakan dalam ayat 11-16, kalau saudara baca, di ayat 11, orang Israel berkumpul melawan kota itu, semua bersekutu. Bersekutu itu baik, tetapi rupanya ada persekutuan yang tidak baik. Ada persekutuan adalah persekutuan merupakan perlawanan terhadap yang lainnya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang penting kita belajar di sini. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita mendengar kesaksian jangan sepihak. Kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Dan ketika membuat keputusan, saudara, janganlah membuat keputusan di saat saudara sedang emosi. Jangan membuat keputusan, saudara, karena itu bisa mengakibatkan yang pasti buruk. Karena ketika seseorang emosi, saudara, maka yang ada di pikirannya dan yang keluar di mulutnya, perasaannya semua adalah situasi yang sedang negatif. Perkataan yang bisa negatif, pikiran dan semua hal yang negatif keluar. Inilah yang kita lihat. Jadi ingat, ketika saudara mendengar bisikan-bisikan, jangan langsung mempercayai dulu. Tampung dulu, lalu panggil yang satunya, dengarlah dari kedua belah pihak. Selidiki, baru saudara bisa membuat keputusan. Yang kedua, ketika saudara mendengar satu berita
yang saudara masuk ke dalam, disampaikan oleh seseorang kepada saudara yang mungkin membuat saudara menjadi marah dan emosi, jangan segera membuat keputusan. Pikir matang-matang, tenangkan hati dulu saudara. Berdoa kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sayang sekali di sini bahwa mereka tidak mengusahakan perdamaian. Tetapi saudara, yang mereka lakukan adalah memutuskan berperang. Firman Tuhan mengajar kepada kita, saudara, usahakanlah dirimu untuk berdamai dengan semua orang. Jangan mau ada permusuhan dalam hidup, karena itu merugikan diri saudara sendiri. Apalagi kalau itu saudara kita sendiri, saudara seiman, saudara serumah, saudara sekandung. Usahakanlah perdamaian. Kalau saudara baca keseluruhan dari bagian firman Tuhan ini, orang Israel kemudian ketika akan berperang bertanya kepada Tuhan, siapakah di antara kami yang akan duluan untuk pergi duluan, katanya dalam ayat yang ke-18. Siapakah dari kami yang dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Wah, bukannya bertanya kepada Tuhan. Tuhan beri kami hikmat untuk kami bisa menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan, dengan cara yang benar, dengan cara yang damai. Lalu orang Israel bangun pagi-pagi dan mengepung Gibea. Malah mereka bertanya, siapa yang duluan maju nih Tuhan? Ya, Tuhan izinkan karena itu keinginan mereka adalah untuk berperang. Maka Tuhan serahkan. Tuhan berkata, Yehudalah maju. Maka kalah. Lalu kedua kali bertanya lagi kepada Tuhan ketika mereka sudah kalah yang pertama. Lalu mereka datang lagi kepada Tuhan. Akan pergi pula ke kami berperang Bani Benyamin, saudara kami itu. Baru sadar kalau itu saudaranya. Tapi masih nanya, boleh perang gak Tuhan? Tuhan bilang, karena kelihatan masih kedagingan mereka, Tuhan berkata, udah maju. Mereka maju dan kalah lagi, saudara-saudara. Barulah yang ketiga kali mereka berkata, Tuhan, apakah kami boleh maju atau kami hentikanlah ini? Mulai melunak di hadapan Tuhan, saudara. Dan Tuhan berkata, okelah, aku serahkan besok ke dalam tangan kalian. Tentulah di sini Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran kepada umat Israel. Di dalam segala hal sebelum memberikan keputusan-keputusan melakukan sesuatu, tanya kehendak Tuhan yang jelas dulu. Seringkali dalam hidup kita demikian, saudara. Ketika kita mendengar berita itu, kita langsung emosi, kita langsung mempercayainya, kita langsung membuat keputusan-keputusan sendiri, lalu minta Tuhan ACC. Mulai kita mengeluarkan perkataan-perkataan kita untuk menyerang, kita mulai mengutuki, kita mulai, sebelum kita datang kepada Tuhan, menenangkan hati, pikiran. Lalu kemudian saudara, itu akan menimbulkan pertengkaran, permusuhan, perpecahan di antara saudara-saudara sendiri. Adalah hal yang kita tidak inginkan. Ini adalah hal yang diinginkan oleh si jahat, yaitu iblis, saudara, dalam kehidupan orang percaya. Agar kita satu dengan yang lain tidak rukun, tidak bisa damai, saling membenci. Tetapi Tuhan menghendaki kita hidup dalam kedamaian. Hendaklah kamu berdamai. Hendaklah dalam hidupmu untuk senantiasa berdamai. Usahakanlah dirimu senantiasa berdamai. Usahakan, kalau masih bisa usahakan damai, saudara. Bagaimana caranya mengusahakan damai? Merendahkan hati pertama kali di hadapan Tuhan. Lalu kemudian, saudara,
menjumpai saudara kita yang melakukan hal itu dan berdamai dengan mereka. Jangan emosi. Doakan dulu, tenangkan sebelum kita bertemu. Biarkan Tuhan beracara. Supaya iblis tidak mengambil bagian dalam persoalan-persoalan. Ya, kecuali dia tidak mau berdamai, itu urusan dia. Dia akan berurusan sendiri dengan si jahat itu, saudara-saudara, dalam hidupnya. Bahwa dia membuka pintu bagi si jahat itu. Tapi kita mau menutup pintu itu dengan mengusahakan damai. Dan itu jauh lebih baik. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita mendengar, maka yang perlu kita lakukan, karena ketika kita mendengar berita biasanya emosi muncul, pemarah muncul bisa jadi, dan berbagai hal yang tidak enak muncul. Hal yang pertama saudara, jangan langsung membuat keputusan di saat engkau emosi. Jangan membuat keputusan, apalagi keputusan itu adalah keputusan untuk menyerang balik. Itu akan melukai dia dan lebih besar melukai saudara sendiri. Akan lebih banyak melukai diri saudara sendiri. Saudara akan terluka sekian kali. Yang ketiga, saudara-saudara, usahakan dirimu untuk berdamai dengan setiap orang. Tenangkan diri di hadapan Tuhan. Bawa perkara itu ke hadapan Bapa di surga. Biarkan Tuhan menuntun, membuka jalan perlahan-lahan untuk menyelesaikannya. Ada cara Tuhan senantiasa saudara kalau kita berserah di dalam Tuhan. Karena itu, saudara yang saya kasihi, biarlah dalam apapun yang kau hadapi, kau mungkin dibully, engkau mungkin diperlakukan tidak adil, engkau mungkin saudara-saudara digosipkan kiri kanan yang sebenarnya itu tidak terjadi. Ingat, jangan emosi duluan. Bawa sama Tuhan, segala emosi, perasaanmu, tumpahkan di hadapan Tuhan, sampaikan dan percaya, Tuhan akan buktikan yang terbaik. Kalau memang saudara tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan untuk berharap bahwa persoalan ini Tuhan selesaikan. Pasti Tuhan buka jalan menyelesaikan buat kita. Kiranya kebenaran ini saudara terus menuntun, membawa kita untuk hidup damai. Betapa indah damai itu saudara. Betapa indah kalau kita tidak punya musuh. Betapa indah kalau kita senantiasa berjalan di dalam sejahtera yang penuh. Biarlah kebenaran ini saudara membuat kita untuk terus dalam hidup ini mengusahakan hidup damai. Nama Tuhan dimuliakan, berkat-berkat Tuhan mengalir dengan deras dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, hati-hati yang sedang marah, yang merasa dibully, ditekan, terintimidasi, yang merasa tidak dihargai Tuhan, biar tenang di hadapan-Mu. Tuhan menolong sehingga dapat melihat jalan yang terbaik, yaitu kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Ayo terus hidup dalam damai, berkat Tuhan tercurah atas kehidupan saudara. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.